Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Mei 2024, Pesta Santo Yusuf Pekerja. Saudaraku, kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini, marilah kita memuji syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setia dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bertepatan dengan Hari Buruh Nasional tanggal 1 Mei hari ini, Gereja Katolik juga mengkhususkan hari ini sebagai perayaan Santo Yusuf Pekerja. Kita tahu bahwa Santo Yusuf adalah suami dari Bunda Maria, ayah asuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang ayah, bapa kepada kepala keluarga, Santo Yusuf bekerja dengan giat di bengkel kecilnya saudara sebagai seorang tukang kayu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita saudara, itu penting artinya di dalam kehidupan keluarga. Dengan bekerja saudara, kita menyumbangkan karya serta pelayanan kita kepada keluarga dan masyarakat. Lebih dari itu, sebagai seorang Kristen saudara, kita sadar bahwa pekerjaan kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Sebab itulah, hendaknya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan rajin dan tekun. Dari Santo Yusuf dapat kita teladani akan sifat-sifatnya. Dia seorang pendiam, saudara. Walaupun pendiam, Santo Yusuf tetap bekerja sebagai sumber keluarga. Ia mau menyampaikan kepada kita semua, terutama seorang laki-laki, seorang suami, bapa dari anak-anak saudara, sebagai kepala keluarga, sebagai sumber, di mana janganlah banyak bicara yang tak mendatangkan damai, tapi banyaklah diam namun tetap bekerja dan bekerja, bukan bermalas-malasan. Paus Fransiskus menggambarkan sosok Santo Yusuf sebagai bapa yang selalu siap untuk melayani, Bapa yang lembut dan murah hati, Bapa yang taat, Bapa yang menerima, Bapa yang berani berkreasi, Bapa yang sedang bekerja, Bapa yang tersembunyi. Secara tidak langsung beliau mengajak kita untuk merefleksikan teladan kudus hidup Santo Yusuf yang tersembunyi ini saudara. Hal ini tercantum dalam surat apostolik Patris Corde, atau yang berarti dengan hati seorang bapa, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020 yang bertepatan dengan peringatan 150 tahun Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Santo Yusuf sangat taat terhadap setiap perintah Allah. Yusuf adalah pekerja keras saudara, karena ia tahu yang sedang dihidupi bukan keluarga biasa, tapi keluarga yang daripadanya dititipkan anak Tuhan yang menebus dosa manusia. Untuk itulah kita menyebut keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga kudus. Keteladanan Santo Yusuf yang lain yang dapat kita ikuti saudara adalah Santo Yusuf percaya kepada Tuhan. Ia percaya kepada rencana Tuhan atas hidupnya.
Kita dapat melihat di dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan 21, Matius 1 ayat 24. Bagaimana dengan kita ini, saudara? Adakah kita percaya akan kehidupan kita di dalam penyelenggaraan tangan kasih Tuhan? Keteladanan yang lain, Santo Yusuf menghargai wanita. Yusuf amat sangat menghargai wanita yang dicintai, yaitu Maria. Ketika terbesit pemikiran untuk menceraikannya, Yusuf berpikir agar nama Maria tidak tercemar dan menjadi buah bibir di kalangan keluarga besar dan juga orang-orang di sekitar mereka. Matius 1 ayat 19. Bagaimana kita menghargai istri kita, saudara? Santo Yusuf taat aturan. Yusuf taat pada peraturan pemerintah setempat. Waktu Maria hendak melahirkan, saudara, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus penduduk. Yusuf pun saudara menaati peraturan tersebut. Yusuf membawa Maria yang tengah mengandung pulang ke Bethlehem untuk didaftarkan sebagai penduduk di sana. Lukas 2 ayat 4. Adakah kita, saudara, tak juga taat akan aturan? Aturan gereja, masyarakat, lalu lintas, maupun di rumah? Santo Yusuf taat beragama. Yusuf juga adalah orang yang taat beragama. Lukas menulis di dalam Lukas 2 ayat 41 bahwa Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus selalu pergi ke Yerusalem setahun sekali untuk merayakan Paskah. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita juga taat beragama? Senantiasa selalu dekat kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, bersekutu di dalam persekutuan, kombas, wilayah, lingkungan, juga ekaristi? Santo Yusuf juga berani mengambil keputusan serta setia dan bertanggung jawab. Ketika Herodes berencana untuk membunuh semua bayi laki-laki demi untuk mendapatkan dan membunuh Yesus, kembali malaikat Tuhan mendatangi Yusuf lewat mimpi, saudara. Dalam mimpi itu malaikat memintanya agar membawa pergi Maria dan bayi Yesus untuk segera pergi mengungsi ke Mesir karena Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Matius 2 ayat 13. Lalu ketika Herodes mati, Yusuf didatangi malaikat Tuhan lagi membawa mimpi, lalu memintanya untuk kembali masuk ke tanah Israel. Matius 2 ayat 20. Dua keputusan yang dilaksanakan itu, saudara, adalah sebagai tanda bahwa Yusuf tak pernah ragu untuk mengambil keputusan selama itu yang asal dari petunjuk dari Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam situasi apapun, saudara, baik sebagai suami, bapa, kepala keluarga, adakah kita yang merupakan sumber dalam keluarga berani mengambil tanggung jawab dan memutuskannya, saudara? Atau kita hanya lempar tanggung jawab? Adakah kita setia dalam menjalani fungsi kita sebagai nabi, imam, dan raja, dan bertanggung jawab untuk menjalani fungsi ini, saudara? Santo Yusuf adalah pekerja keras. Sebagai sumber yang menafkahi keluarga, beliau penuh tanggung jawab, saudara, sebagai pekerja yang mana mampu membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam keluarga. Perenungan pagi ini yang bertepatan pada perayaan pesta Santo Yusuf Pekerja dan juga pada Hari Buruh Nasional
Mau mengingatkan kepada kita sekalian saudara bahwa apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita saat ini saudara, itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dalam keluarga. Hendaknya lah kita sikapi pekerjaan yang kita kerjakan dengan tekun dan bertanggung jawab. Kita juga diharapkan agar dapat melihat dan mengikuti keteladanan-keteladanan yang ditinggalkan Santo Yusuf, agar kita pun serta keluarga kita akan diberkati. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab atas apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan oleh kesetiaan serta ketaatan kita, kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.